Perkenalkan, nama saya Maria Sadriana, NIM 19104168851, kelas A1 pagi. Baik, di sini saya akan memaparkan kesimpulan yang dapat saya ambil pada materi perkuliahan mata kuliah perilaku konsumen pada hari tanggal Kamis 7 Oktober 2021, yaitu membahas mengenai proses pengambilan keputusan pada konsumen. Yaitu ada beberapa proses atau tahapan dalam pengambilan keputusan pada konsumen. Yang pertama adalah pengenalan masalah atau problem recognition. Yang kedua, mencari informasi atau informasi search. Yang kedua, menseleksi atau alternative evaluations. Di sini juga kita dapat mengetahui tipe-tipe konsumen dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, tipe konsumen yang lebih kepada tipe routine behaviors atau pembelian rutin. Yang kedua, limited problem solving atau pembelian pada berdasarkan pertimbangan atau butuh pertimbangan. Yang ketiga, extensive problem solving atau pemecahan masalah yang ekstensif. Pengaruh dari timbulnya masalah atau pengalaman masalah ini biasanya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu out of stock atau stok habis. Yang kedua, dissatisfaction atau kerusakan fungsi, misalnya kerusakan speaker pada handphone. Yang ketiga, change in financial. Yang keempat, functionality. Yang kelima, trend and fashion fad. Lalu yang keenam, lifestyle atau perubahan gaya hidup. Proses pengambilan keputusan ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal salah satunya misalnya kepribadian, yang salah satunya lain motivasi. Faktor eksternal seperti kebudayaan dan lingkungan sekitar. Lalu pada pembahasan yang kedua masih mengulang masalah dari proses pengambilan keputusan pada konsumen, yaitu permasalahan atau problem recognition, information processing atau pencarian informasi, pilihan atau alternative evaluation, lalu melakukan tahap pembelian atau buying, lalu akan mendapatkan feedback atau pasca pembelian. Itu biasanya berbentuk post-purchasing consumption. Lalu pada problem recognition atau permasalahan ada beberapa option. Yang pertama, high involvement product. Ini biasanya berbentuk psychological time investment. Example, buying car or house. Biasanya untuk high involvement product ini biasanya seperti pembelian pada mobil atau rumah yang berbentuk yang nilainya itu dapat dirasakan dalam jangka waktu yang lama. Dinamika pembelian salah satunya adalah begin, lalu ke the process, and the stay with until complete. Itu biasanya contohnya seperti ini. Ketika kita memutuskan untuk membeli mobil, kita tentunya berpikir terlebih dahulu bahwa kita membutuhkan mobil ini untuk apa. Misalnya untuk kerja atau untuk kuliah atau untuk mengajar atau yang lainnya. Jadi di sini permasalahannya kita memerlukan mobil untuk kuliah misalnya. Jadi kita memutuskan untuk membeli mobil. Jika dari dinamika pembelian yang bagian itu yang pertama itu kita harus mengetahui permasalahannya dulu. Jadi di sini kita dapat mengetahui maksudnya apa yang kita butuhkan dan mengapa kita membutuhkan. Itu yang maksud dari permasalahan. Lalu masuk ke bagian proses, yaitu kita mencari informasi mengenai mobil. Entah mobil apa, misalnya mobil Pajero Sport. Kita mencari informasinya di Shopee or di dealer mobil seperti itu.
Lalu stay with until complete. Setelah kita menemukan informasi yang jelas mengenai produk yang kita hendak cari, hendak beli seperti mobil misalnya, kita tinggal hanya menunggu untuk komplitnya, untuk selesainya atau ke proses pembelian. Setelah proses pembelian selesai, maka dari situ kita akan merasakan apakah produk itu memuaskan atau tidak bagi kita. Dari situ kita akan memberikan feedback terhadap produk itu sendiri. Lalu ada pada option problem recognition juga kita mengetahui ada low involvement product. Example-nya itu salt atau garam dan oil atau minyak goreng biasanya. Yang dimaksud di sini adalah low involvement product merupakan produk yang pada umumnya dicari atau memang seperti bahan pokok, tidak perlu dipertimbangkan untuk membelinya seperti garam, minyak goreng, beras, yang termasuk ke dalam kebutuhan pokok manusia. Itu aja. Pencarian informasi juga bisa kita cari melalui marketplace, the way consumer find informations. Lalu different consumer look for different amount and type. Sekian untuk ringkasan atau kesimpulan yang dapat saya ambil pada pertemuan tanggal 7 Oktober 2021. Sekian dan terima kasih.